Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dalam muatan pelajaran PPKN. Marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan semangat dalam belajar. Nah, anak-anak, kali ini kita masih melanjutkan belajar tentang kewajiban dan hak. Nah, simak baik-baik ya video berikut ini. Kewajiban dan hak bertetangga serta kewajiban dan hak sebagai warga negara. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu siswa dapat mengidentifikasi kewajiban dan hak bertetangga dan sebagai warga negara. Selanjutnya, siswa dapat menyajikan hasil identifikasi kewajiban dan hak bertetangga dan sebagai warga negara. Kewajiban dan hak dalam bertetangga. Yang pertama adalah tentang kewajiban bertetangga. Anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari kita hidup bersama dengan tetangga-tetangga kita. Nah, dalam kehidupan bersama ini tentunya ada kewajiban yang harus kita lakukan ataupun yang harus dilakukan oleh tetangga kita. Apakah itu? Ya, ini adalah beberapa contoh kewajiban dalam bertetangga. Kita harus saling mengenal dengan tetangga kita, karena dengan saling mengenal kita akan bisa memahami dan bisa membantu tetangga kita dengan baik. Yang berikutnya yaitu saat bermain dengan teman-teman kalian perlu mengikuti aturan main yang ada dan juga perlu untuk mengantri dalam menunggu giliran bermain. Selain itu, kalian juga harus merapikan alat-alat permainan kalian setelah kalian bermain. Dan jika saat bermain kalian mengalami kekalahan, maka kalian juga harus menerima kekalahan itu. Nah, dalam berbicara dengan tetangga atau teman-teman di sekitarnya, kita harus berbicara dengan perlahan, tidak berteriak-teriak, begitu ya, sopan dan santun. Kewajiban berikutnya yaitu kita harus menghargai teman dan tetangga kita, bagaimanapun kondisinya, tidak boleh saling mengejek. Nah, selain itu, dalam bersikap, kita juga harus menjaga kenyamanan dan keamanan. Ya, lalu kita bersama-sama menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Itu salah satu contohnya. Nah, selain kewajiban dalam bertetangga, kita juga ada hak-hak dalam bertetangga. Berikut ini contohnya. Ya, hak yang pertama itu mendapatkan bantuan. Siapapun tetangga kita ataupun diri kita berhak untuk mendapatkan bantuan. Nah, selain itu juga berhak untuk mendapatkan kesempatan bermain. Hak berikutnya yaitu dengan berbagi. Berbagi apa saja, bisa berbagi makanan, berbagi pakaian, berbagi ilmu, gitu. Selanjutnya yaitu diperlakukan dengan adil. Hak berikutnya yaitu kita bisa mendapat lingkungan yang bersih dan sehat. Nah, selain itu, saat kita atau tetangga kita berbuat kesalahan, maka perlu saling mengingatkan ya. Jadi haknya adalah diingatkan saat berbuat kesalahan. Nah, hak berikutnya yaitu mendapatkan kesempatan untuk bisa mengeluarkan pendapat ataupun usulan.
sebagai seorang muslim, kita telah diajarkan untuk tidak mengganggu atau berbuat jahat kepada tetangga kita. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dalam hadisnya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia mengganggu tetangganya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi dalam kehidupan bertetangga, kita itu tidak boleh mengganggu tetangga kita seperti itu, ya. Berikutnya adalah kewajiban dan hak sebagai warga negara. Nah, apa saja kewajiban kita sebagai warga negara? Nah, inilah contohnya. Yang pertama, kita harus menjaga lingkungan agar tetap bersih, rapi, asri, dan nyaman. Selain itu, juga kita perlu menjaga lingkungan agar tetap sehat. Kewajiban berikutnya yaitu mematuhi tata tertib atau peraturan pemerintah. Misalnya, saat berkendara harus memakai helm. Nah, kewajiban berikutnya yaitu membuang sampah pada tempatnya supaya lingkungan kita tetap bersih. Nah, sebagai warga negara Indonesia, kita hidup dalam keanekaragaman atau berbagai macam perbedaan. Salah satunya yaitu perbedaan agama. Jadi, dengan umat agama yang berbeda, kita harus saling menghargai dan menghormati atau toleransi. Selanjutnya, kita juga harus menjaga kerukunan dengan warga negara yang lain. Dengan perbedaan yang ada, kita harus menghargai, ya, baik agama, suku, ataupun budaya. Nah, kewajiban kita berikutnya yaitu mencintai bangsa dan negara Indonesia. Supaya kita bisa mencintai bangsa dan negara Indonesia, kita wajib mengenal bangsa dan negara Indonesia. Caranya bagaimana? Ya, banyak hal ya untuk mengenal bangsa dan negara Indonesia. Dengan cara, contohnya, kita bisa membaca tentang kekayaan alam Indonesia, atau kita mengunjungi tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia, atau dengan mengunjungi museum dan lain sebagainya. Nah, kita juga harus mengutamakan untuk menggunakan produk dalam negeri, ya, hasil-hasil buatan dari anak bangsa sendiri kita utamakan untuk kita gunakan. Selanjutnya adalah hak kita sebagai warga negara. Ada beberapa contoh. Yang pertama, setelah kita bersama-sama menjaga lingkungan, maka hak kita yaitu akan mendapatkan lingkungan yang sejuk dan nyaman. Dan kita akan merasakan lingkungan yang bersih. Nah, pada saat warga negara itu sakit, maka dia bisa mendapatkan fasilitas tempat berobat yang didirikan oleh pemerintah. Misalnya, puskesmas atau rumah sakit. Nah, di puskesmas atau rumah sakit tersebut, dia berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Sebagai umat beragama, kita juga berhak untuk merayakan hari besar agama kita masing-masing. Dan kita berhak untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berikutnya, hak kita adalah dihargai dan dihormati. Lalu, kita juga berhak untuk mengunjungi tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia. Selain itu, kita juga berhak untuk menyampaikan pendapat dan juga menggunakan hak pilih dalam pemilu atau pilkada. Nah, pemilu itu adalah pemilihan umum.
Dan pilkada itu adalah pemilihan kepala daerah. Nah, untuk melaksanakan atau menerima hak tentang toleransi beragama, perlu kita pahami bahwa toleransi di sini bukan berarti kita juga melaksanakan ibadah atau ikut merayakan agama lain. Nah, jadi masing-masing umat beragama dipersilahkan untuk melaksanakan ibadah dan merayakan hari besar agamanya masing-masing tanpa saling mengganggu dan tanpa saling mencampuri. Misalnya, kita sebagai seorang muslim tidak perlu untuk mengikuti kegiatan ibadah atau perayaan agama selain Islam. Nah, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Kafirun ayat ke-6 yang tentunya anak-anak juga sudah hafal ya. Bagaimana bunyinya? Ya, betul. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamamu. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ustazah berpesan bahwa kita harus senantiasa berhati-hati dan menjaga kesehatan. Tetap ingat 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Baiklah, mari kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.